Oke, mana pendapat Bu tentang Kerinci Hilir? Ya, itu kan kehendak masyarakat, ya kan? Yang pertama kehendak masyarakat, yang kedua memang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi kalau masyarakat ini sah aja, kalau hanya mau tidak dijadikan daerah otonom. Nah, cuma kan dengan undang-undang baru kan itu disamping peran masyarakat, peran DPR itu sangat menentukan. Apalagi kalau kita rujuk kepada pengalaman tahun 2008 di Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Kerinci dengan Sukamto. Waktu itu kan jelas yang minta pemekaran itu seluruh masyarakat Kerinci. Kemudian anggota DPR-nya mendesak agar Kerinci dimekarkan dengan membentuk daerah otonom Sukamto. Itu kepentingan masyarakat dan pemerintah. Nah, jadi yang aku maksud itu peran DPR ya, peran DPR. Waktu itu, waktu pemekaran Sukamto, itu kan yang kena pemerintah, bupatinya orang Sukamto, bupatiin. Kemudian DPR pimpinannya, seluruh pimpinan Sukamto, termasuk aku, bupati Sukamto. Nah, kita lihat sekarang, kalau masyarakatnya oke, kemudian pejuang Kerinci, tokoh-tokoh Kerinci diminta oke. Tapi peran DPR kita harapkan harus betul-betul mereka kerja ekstra gitu. Karena ada kelemahan yang kedua ada kelemahan. Yang pertama, yang meminta pimpinan daerah atau pimpinan induk itu daerah induk adalah bukan daerah Kerinci, daerah Kerinci. Kemudian pimpinan DPR juga bukan orang Kerinci. Nah, ini harus betul-betul DPR orang ekstra gitu. Walaupun kita yakin kan kalau bupati udah oke, sesuai dengan visi misi beliau, kemudian dari visi misi dan masukkan dengan dalam RPMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian dalam 2015 dalam RPWD itu sudah dianggarkan sebanyak lebih kurang 150 juta. Berarti bupati sudah serius, sudah mau. Tinggal sekarang gimana DPR lagi, peran DPR. Itu kunci ya, kunci pemekaran awal itu nanti di DPR tingkat 2. Kalau nanti DPR-nya udah melempen, kalah suara, kita batal, tidak bisa. Kencing ini menjadikan daerah otonom, tidak bisa. Nah, sekarang gimana? Masyarakat Kerinci Hilir mendesak wakil-wakilnya yang ada di DPR itu. Jangan nanti, kecuali ya kita pedoman lain. Waktu Singapura itu sudah mengatakan tadi bahwa pimpinan DPR-nya itu semua di daerah pemilihan Singapura. Sekarang kan bukan. Pimpinan DPR-nya daerah pemilihan daerah itu. Kemudian bupati daerah itu. Nah, kita menuntut pemekaran. Dengan kondisi demikian, maksud aku itu harus DPR wanti-wanti agar bisa merebut hati sebagian dari anggota DPR yang ada di Mudi itu. Bagaimana bisa kehendak masyarakat kecil ini bisa dicapai. Dia tidak kalau tidak dimekarkan Kerinci Hilir ini pasti akan datangkan timbul ketimpangan pembagian kue, ketimpangan pembagian jabatan. Itu bukan salah pimpinan yang ada di Indo. Kesalahan itu memang di mana-mana seperti di Jakarta aja. Ya, Jakarta aja coba aja ya kita lihat sekarang kan. Sekarang itu baru 2 periode. Berarti dari 2008 baru 7 tahun kan. 7 tahun kita udah merasakan begini. Itu sama aja. Siapapun jadi bupati tak begitu. Yang pertama ibu kotanya di daerah Mudi. Berarti uang beredar kalau menurut aku 80% berada di daerah Mudi. Secara ekonomi tidak mungkin ya, tidak mungkin orang-orang penjabat itu yang pakai plat merah belanja kepada jujur tidak mungkin kan. Nah, penjabat yang ada di Mudi belanja ke Lolo tidak mungkin. Pastinya belanja di induknya. Kemudian anggaran pasti tersedot 60 atau 70% pasti di daerah itu. Apalagi sekarang persiapan ibu kota. Itu pasti siapapun jadi bupatinya, walaupun aku bupati Hilir, tetap mengutamakan harus kota dibereskan dulu. Berarti uang lebih banyak di situ kan. Nah, ini coba lihat beda mulai timpang dah. Bagaimana kondisi itu? Timpang kan?
itu kan uang banyak dimudi. Ini makanya kalau segala soal sumber daya manusia, daya alam itu sudah siap. Sudah ada masalah. Sekarang tinggal perjuangan. Perjuangan rakyat sudah oke. Tinggal perjuangan DPRD 32. Jangan hanya sebatas 90%. Walaupun undang-undang mengatakan boleh. Masyarakat kan banyak. Kita bukan itu. Kita kalau bisa seluruh BPD mendukung gitu. Nanti pada tanggal kita Mei lah, awal Mei, itu kita ramai-ramai mengantarkan. Termasuk Wabuk sudah menyediakan diri. Aku dengan informasi dari Raisul, nanti waktu mengantarkan nanti Wabuk ikut gitu. Ya kita bersyukurlah. Nanti kita ramai-ramai, tokoh masyarakat, dari alim ulama, dari adat, dari pemuda, kita meramai ke DPR. Kita menunjukkan kita ramai-ramai, bukan demo, tapi menunjukkan dukungan masyarakat. Setelah masuk di DPR ya, setelah masuk di Bupati nanti, kita doakan sebangsa Kongres Rakyat Kerinci Hilir. Itu waktunya kita ambil waktunya setelah Lebaran. Kita harapkan seluruh warga Kerinci Hilir yang telah berhasil di luar daerah itu kita undang, kita ikut. Nanti kita undang gubernur, kita undang bupati, mungkinnya bupati di dalam Kerinci. Kita menyatakan hasil Kongres Rakyat Kerinci Hilir sepakat mendukung pemekaran itu. Kita ramai-ramai itu, ramai-ramai. Jadi yang penting ini. Pak, makanya Pak, jalan ke sana. Yang penting sekarang ini jangan adu masyarakat terbelah lagi. Betul kita kompak. Aku ada ya. Sangat optimis dari 6 kecamatan yang kami kunjungi petang ini ada bahasa begini katanya. Dia hampir seluruh kecamatan mengatakan, Pak, orang gila lah yang tidak mendukung pemekaran ini. Pak, ini suara ini kita kestalkan, jangan kita renggangkan itu. Kita kompakkan betul. Nanti kan ada lagi katakan, wah apa ya masih apa lah layak ada. Jangan ada pertanyaan itu lagi. Itu sudah layak dilihat dari siapapun. SDA kita punya, SDM kita mapan, apa lagi? Sudah ada. Undang-undang sudah mengizinkan, 7 tahun sudah. Ya kan? Rapat di Komisi 2 di Jakarta, itu sebelum mengadakan rapat, itu kami rapat dulu. Pak Posisiin, aku, Pak Hasani, Pak Muradi, yang lain, banyak lagi tokoh masyarakat. Kita sepakat waktu itu meletakkan ibu kota kabupaten itu di daerah Senang Provinsi. Maksud Senang Provinsi itu daerah sentral dari ide dekat, dari budi dekat. Nanti waktu pembangunan ibu kota kita tarik ke bawah. Kita tarik bawah, akhirnya berada daerah antara Giang, Sungai Tukum dengan Kota Tebas. Itu Pak, itu inti. Itu Pak Jo buka konsep lagi, buka konsep. Waktu Pak Haji Musman, ibu kota dari sisi dibawa ke Sula. Kenapa saya katakan gitu? Waktu itu, kalau saya melihat ini kelemahan dari pertama, ini tadi bupatinya Pak Haji Musman. Dan pimpinan negaranya sebelumnya orang daerah sana gitu. Itu belum. Seandainya kalau ini ibu kotanya, tapi kita ada hikmah buat kita. Kalau seandainya ibu kota daerah sini atau daerah kota tempat yang penawar daerah penting yang dari bawah saya tadi, kita daerah ini tidak bisa pemekaran, tidak bisa pemekaran ini, kan? Karena ibu kota itu depan gitu. Ini satu terjadi kita dengan ibu kota kita bersyukur juga. Berarti kita sesuai dengan undang-undang, kemudian tahun setelahnya kita bisa meningkatkan kembali. Maka saya mengimbau masyarakat kecil, jangan banyak-banyak itu lagi lah. Kita kompak memperjuangkan masyarakat sesuai dengan provinsi kita masing-masing untuk menjadikan daerah hilir menjadi satu otonomi daerah, satu otonomi baru. Jangan kita nanya-nanyakan lagi, apa bisa, tidak bisa lagi. Sudah dikaji semua itu. Sudah dikaji, sudah bisa, tidak ada kata tidak bisa, tidak bisa. Tergantung perjuangan kita lagi.